Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Drainase Kota, kelompok B3 yang tim kedua. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang, di mana ada saya, Andriana Radamzi Fansya, NPM 1970 11040. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Muhammad Iqbal Fadila, NPM 197 011 085. Saya Andika Aldi Parehan, NPM 1970 11029. Saya Muhammad Arfian Syahrohmana, NPM 1970 11034. Dan juga ada Muhammad Fikri Gumelar, NPM 1970 11016. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengolah data curah hujan. Nah, yang pertama itu di sini kami mendapatkan data curah hujannya itu ada dari 4 stasiun dengan kurun waktu selama 10 tahun dari tahun 2008 hingga 2017. Nah, untuk data-datanya ini dari tiap tahunnya, tiap bulan pada tahunnya itu dicari nilai maksimumnya di sebelah sini. Lalu juga ada dari tiap bulan pada 10 tahun itu diambil untuk maksimumnya itu ada di sebelah sini. Nah, selanjutnya itu kita juga menggunakan metode aritmatik untuk mengisi data-data yang beberapa data-data yang kosong gitu. Mungkin untuk mengolah data curah hujan sudah hanya sampai di sini, hanya segini. Lalu ada uji kepanggahan data. Kepanggahan hujan dapat terjadi karena sebab ada beberapa sebab, yaitu pertama, alat ukur yang diganti dengan spesifikasi yang berbeda. Alat ukur dipindahkan dari tempat semula, akan tetapi secara administratif nama stasiun tidak berubah. Alat ukur sama, tempat tidak dipindahkan, namun lingkungan yang berubah. Nah, kurva massa ganda itu ada 2 contohnya itu seperti di gambar. Yang pertama itu ada yang data panggah. Nah, data panggah itu jadi garisnya itu lurus atau linear, sehingga tidak ada terjadi patahan seperti yang gambar kedua ini. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada faktor koreksinya itu alfa sama dengan S1 dibagi S2, di mana S1 itu landai sesuai perubahan dan S2 itu landai sebelum perubahan. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu kita akan menganalisis kurva massa ganda dari curah hujan. Nah, untuk data-datanya sendiri itu ada dari 4 stasiun tadi dimasukkan ke dalam tabel, di mana ini data-data maksimum dari tiap tahun. Contohnya itu seperti yang di stasiun Lanut, di mana curah hujan maksimumnya itu ada di sebelah sini. Jadi untuk tiap tahunnya diambil yang nilai terbesar, lalu diurutkan selama 10 tahun. Selanjutnya juga dilakukan dengan hal yang sama kepada stasiun-stasiun yang lain. Nah, setelah itu ada rata-rata
dari tiap stasiun. Nah, rata-ratanya itu diambil dari 4 stasiun yang tadi, di mana ada stasiun A, B, C. Nah, untuk perhitungan kumulatifnya itu diambil juga dari yang dirata-ratakan dari perhitungan Nah, untuk data kumulatifnya ini, yang di sebelah sini itu mengacu kepada data yang dari Lanut, lalu dijumlahkan secara terus-menerus hingga mendapatkan hasil 1193,5. Nah, untuk data rata yang sebelah sini itu adalah data yang dirata-ratakan dari 4 stasiun yang ada di sebelah sini. Nah, setelah selesai memasukkan data ke dalam tabel, maka kita akan membuat kurva massa ganda. Nah, setelah melihat kurva massa ganda, kita langsung menganalisis untuk kurvanya tersebut, apakah linear atau landai. Apabila linear berarti data tersebut konsisten, apabila tidak linear berarti data tersebut tidak konsisten atau tidak panggah. Nah, setelah dihitung dan dicoba, kami mendapatkan bahwa tahun 2008 hingga 2011 itu adalah tahun sebelumnya ada patahan. Jadi data tersebut masih landai. Nah, untuk 2012 hingga 2017 itu sesudah patah. Jadi sempat ada patahan di antara 2011 dengan 2012. Nah, setelah kita mencari patahannya, kita akan menghitung faktor koreksi dari patahan tersebut. Nah, untuk S1-nya sendiri itu kelandaian sebelum patahan. Nah, sebelum patahan itu kelandaiannya 0,9003 dibagi S2-nya itu kelandaian setelah patahan. Dan didapatkan hasilnya faktor koreksinya itu 0,965. Dan dapat disimpulkan data hujan di stasiun A tidak konsisten. Nah, selanjutnya apabila sudah begitu, kita akan mengkalikan faktor koreksi yang tadi ke data tahunan yang ada di stasiun A. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Dan setelah didapatkan hasil yang seperti ini, kita akan menghitung kembali untuk mengetahui apakah data tersebut linear atau tidak. Nah, untuk itu didapatkan kurva yang linear, sehingga kesimpulan data hujan di stasiun A itu konsisten. Nah, untuk kelemahan metode yang kami pakai ini, yang pertama, kita tidak tahu apakah data stasiun referensi kita benar-benar panggah atau tidak. Karena kita tidak mungkin menguji dengan data yang tidak panggah. Terus yang kedua, dalam menentukan nilai yang mau dikoreksi, kita tidak mengetahui data yang mana yang tidak konsisten. Apakah data sebelum patah atau data yang sesudah patah. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan hujan wilayah menggunakan metode polygon Thiessen. Nah, untuk curah hujan wilayah ini diambil dari 4 stasiun tadi selama 10 tahun, diambil dari bulan-bulan yang nilainya terbesar. Setelah dimasukkan nilai-nilainya, kita juga harus mencari luasan daerah dari tempat yang akan atau tempat yang diambil datanya. Seperti contohnya di sini, kita membuat luasan menggunakan Google Earth. Nah, apabila luas daerah yang sudah diketahui,
dan dijumlahkan, kita dapat menghitung menggunakan metode Polygon Thiessen. Nah, di mana metodenya tersebut yaitu curah hujan di stasiun dikali luas daerahnya. Lalu ditambah curah hujan di stasiunnya dikali luas daerahnya tersebut. Lalu dibagi keseluruhan dari luas daerah tersebut. Maka didapatkanlah data seperti di bawah ini. Mungkin untuk curah hujan wilayah metode Polygon Thiessen cukup sampai di sini. Sekian, mohon maaf dari kelompok kami apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.